Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Patricia. Saya dari kelas non-reguler semester 1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas. Di sini saya ingin melanjutkan review buku The Black Swan karya Nessim Nicholas Taleb bab 6 dan bab 7. Di bab 6 ini Taleb menjelaskan tentang menyangkut penyederhanaan narasi di dunia sekitar dan pengaruh-pengaruh terhadap Black Swan dan ketidakpastian. Manusia cenderung berasumsi sebab akibat yang tidak beralasan seperti contoh pada peristiwa sejarah. Kecenderungan ini menciptakan pemahaman palsu tentang dunia dan membuatnya kurang acak dari yang sebenarnya. Kesalahpahaman tentang Black Swan dapat disebabkan oleh narasi, sensasi, serta emosi yang dapat membuat keliru tentang kemungkinan-kemungkinan setiap kejadian. Orang-orang seperti sejarawan sering menetapkan penyebab yang jelas pada peristiwa, padahal kenyataannya bisa saja banyak faktor kecil yang hanya kebetulan. Membuat narasi untuk merasa lebih memahami dunia daripada yang sebenarnya dan membutakan terhadap terjadinya peristiwa langka dan berdampak besar di masa depan. Manusia sering lebih tertarik pada penjelasan yang mudah dicerna daripada realitas yang membosankan, dan kesalahan naratif dapat membuat orang terlalu percaya diri dengan apa yang mereka ketahui dan meremehkan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Keterbatasan yang dimiliki pikiran manusia dalam menghadapi keacakan dan bagaimana kita sering menipu diri sendiri dengan cerita yang membuat kita merasa keteraturan dalam kekacauan. Lalu di bab 7 ini menceritakan bagaimana manusia sering salah menafsirkan peristiwa yang terjadi di masa depan. Di sini dijelaskan bahwa kita cenderung mencari kepuasan dari imbalan-imbalan yang lebih kecil dan sering terjadi daripada imbalan besar yang jarang terjadi. Dan bab ini membahas ketidaklinieran, di mana kita berpikir bahwa dunia bekerja secara linier yang hasilnya sebanding dengan usaha. Padahal kenyataannya belum tentu selalu seperti itu. Bab ini memberikan contoh bahwa kita lebih bahagia saat menerima imbalan kecil yang berulang daripada imbalan besar yang hanya satu kali, seperti mendapatkan $100.000 setiap tahun selama 10 tahun berturut-turut, daripada $1 juta dalam 1 tahun tapi tidak dapat sepeser pun dalam 9 tahun sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.